hal ini. 1. Seorang hamba hendaknya tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Seorang hamba hendaknya hanya takut akan dosa-dosanya. 3. Seorang yang bodoh hendaknya tidak merasa malu untuk bertanya. 4. Seorang yang berilmu ketika ditanya tentang sebuah persoalan dan tidak mengetahui jawabannya, hendaknya tidak malu untuk mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. 5. Bagi iman, sabar ibarat kepala sebuah tubuh, sehingga tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Asy-Syahid Sayyidina Hasan Syababul Jannah radhiyallahu anhu. Tinggalkan apa yang meragukan hatimu, beralihan kepada sesuatu yang tidak meragukan hatimu, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa ketenangan di dalam hati. Manusia celaka karena 3 hal, sombong, rakus dan dengki. Sombong adalah penyebab rusaknya agama dan karena sifat inilah iblis mendapat laknat. Rakus adalah musuh bagi hati manusia dan karena sifat inilah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dengki adalah menuju kejahatan dan karena sifat inilah Kabil membunuh Habil. Asy-Syahid Sayyidina Husain Syababul Jannah radhiyallahu anhu. Bila mana dunia dianggap sesuatu yang sangat berharga, maka sesungguhnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih berharga dan lebih mulia. Bila mana tubuh ini dirawat hanya untuk menyambut kematian, maka terbunuhnya seseorang dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama. Bila mana rizki yang sudah ditentukan, maka sedikitnya keserakahan seseorang dalam berusaha adalah lebih baik. Bila mana harta benda dihimpun hanya untuk ditinggalkan, maka apa gunanya seorang pelit terhadap sesuatu yang pasti ia tinggalkan. Sabar adalah mahkota, kesetiaan adalah harga diri, memberi adalah kenikmatan, banyak bicara adalah membual, omong kosong, tergesa-gesa adalah kebodohan, kebodohan adalah aib, berlebih-lebihan, dalam berkata, adalah omong kosong, berteman dengan orang yang ahli berbuat hina adalah kejahatan dan berteman dengan ahli kefasikan adalah pusat prasangka buruk. Bila mana dirimu digigit oleh kekejaman massa, maka janganlah kamu mengadu kepada manusia. Dan janganlah kamu meminta selain kepada Allah Tuhan yang Maha Penolong, yang Maha Tahu dan yang Maha Benar. Karena seandainya kamu hidup dan kamu telah berkeliling dari belahan barat sampai ke belahan timur, maka tentu kamu tidak menemukan seorang pun yang mampu membuat orang lain bahagia atau sengsara. Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. 10 pesan Ibrahim bin Adham. 1. Kalian mengenal Allah tetapi kalian tidak menunaikan haknya. 2. Kalian mengaku mencintai Rasul-Nya, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. 3. Kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. 4. Kalian banyak diberi nikmat karunia, akan tetapi kalian tidak mensyukurinya. 5. Kalian mengatakan bahwa setan adalah musuh, tetapi kalian justru mengikuti langkahnya. 6. Kalian mengaku bahwa surga adalah benar adanya, namun kalian tidak melakukan amalan-amalan yang mengantar ke sana. 7. Kalian mengaku bahwa neraka adalah benar adanya, tetapi kalian tidak lari dari panas siksanya. 8. Kalian mengaku bahwa kematian benar adanya, namun kalian tidak mempersiapkan diri ke sana. 9. Kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain, tetapi kalian lupa akan kekurangan diri sendiri. 10. Kalian menguburkan jenazah, akan tetapi tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Ada 7 perkara yang perlu diingat. 1. Orang yang banyak bicara janganlah kamu harapkan sangat kesadaran hatinya. 2. Orang yang banyak makan janganlah kamu harapkan sangat kata-kata hikmat darinya. 3. Orang yang banyak bergaul dengan manusia janganlah kamu harapkan sangat kemanisan ibadahnya. 4. Orang yang cinta kepada dunia janganlah kamu harapkan sangat husnul hatimahnya. 5. Orang yang memilih berkawan dengan orang yang zalim janganlah kamu harapkan sangat kelurusan agamanya. 6. Orang yang mencari keridhaan manusia janganlah harapkan sangat akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu. Wahai nafsu, hentikanlah kecondonganmu kepada dunia dan kecenderungan untuk meramaikannya. Tidaklah engkau menjadikan sebagai pelajaran terhadap para pendahulumu yang telah ditelan bumi serta para sahabatmu yang telah membuatmu bersedih karena kepergiannya. Demikian juga kawan-kawanmu yang telah berpindah ke dalam tanah.
Mereka sekarang telah berada di dalam perut bumi, di balik permukaannya, kebaikan-kebaikan mereka ikut lebur menyatu di dalamnya. Sudah berapa banyak manusia-manusia yang telah dibinasakan oleh kekejaman masa dari abad ke abad, serta beberapa banyak manusia-manusia yang telah dirusak oleh bumi dengan bencana-bencananya, lalu mereka ditenggelamkan di dalam gumpalan tanahnya, dari berbagai jenis manusia yang pernah engkau ajak bergaul dan kemudian mereka kamu antarkan ke dalam kuburnya. Betapa banyak manusia yang telah ditipu oleh dunia dari mereka yang justru mendiaminya, dan betapa banyak manusia yang telah dibanting oleh dunia dari mereka yang justru menempatinya. Lalu dunia itu tidak mau mengangkatnya lagi dari keterpelesetannya, tidak menyelamatkannya dari kebinasaannya, tidak menyembuhkan dari kepedihannya, tidak membebaskannya dari penyakitnya, dan tidak melepaskannya dari penderitaannya. Amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang dilakukan menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menjadi pimpinan para manusia adalah orang-orang yang bermurah hati dan bertakwa, sedangkan di akhirat nanti, yang mulia adalah orang-orang ahli agama, ahli keutamaan dan orang ahli ilmu yang bertakwa, karena sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir, radhiyallahu anhu. Sesungguhnya petir dapat menyambar seorang mukmin atau bukan, tetapi tak akan menyambar orang yang berzikir. Wahai putraku, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya merupakan kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, tak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Seburuk-buruknya seorang teman itu adalah seseorang yang hanya menemanimu ketika kamu kaya dan meninggalkanmu ketika kamu miskin. Jika engkau menginginkan suatu kenikmatan dapat terus engkau nikmati, perbanyaklah mensyukurinya. Jika engkau merasa rizki lambat datang, perbanyaklah istighfar. Jika engkau ditimpa kesedihan, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Jika engkau takut, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika engkau kagum terhadap sesuatu, ucapkanlah Masya Allah, la quwata illa billah. Jika engkau dikhianati, bacalah wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Jika engkau ditimpa kesumpekan, ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Amudusi Saraf, radhiyallahu anhu. Keseimbangan tobat dan ibadah akan menimbulkan perilaku yang baik yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan tobat kita akan menyadari akan semua kesalahan yang pernah kita lakukan, dan dengan tobat pula dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah, apabila Allah menghendaki seseorang menjadi baik, maka Dia membuatnya menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Tiada bekal yang lebih utama daripada takwa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada diam, tiada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan, tiada penyakit yang lebih parah daripada berbohong. Jika engkau mendengar suatu kalimat dari seorang muslim, maka bawalah kalimat itu pada sebaik-baiknya tempat yang engkau temui. Jika engkau tidak mampu untuk mendapatkan wadah tempat kalimat tersebut, maka celalah dirimu sendiri. Barang siapa yang menjaga hatinya dari kelalaian berzikir, melindungi dirinya dari jerat syahwat, serta menjaga akalnya dari penyimpangan, dia akan dikelompokkan ke dalam golongan mereka yang hidup hatinya. Kemudian bagi mereka yang menjaga diri dari memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, yang memelihara keimanannya dari bid'ah-bid'ah yang merusak, serta memelihara hartanya dari sesuatu yang haram, maka dirinya akan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan saudaramu, maka carilah satu, atau bahkan sampai 70 alasan, untuk membenarkan perbuatan saudaramu itu. Jika engkau masih belum mendapatkannya, maka katakanlah, semoga ia mempunyai alasan tertentu, kenapa berbuat demikian, yang aku tidak mengetahuinya. Duhai anakku, barang siapa membuka aib orang lain, maka aib keturunannya akan tersingkap. Barang siapa menghunus pedang seorang yang bengis, maka dia akan terbunuh darinya. Barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Barang siapa memasuki tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang-orang bodoh, maka dia akan direndahkan. Barang siapa bergaul dengan ulama, dia akan dimuliakan.
Dan barang siapa memasuki tempat-tempat kemaksiatan, maka dia akan dituduh berbuat maksiat. Imam Hasan Basri, radhiyallahu anhu, hidup di dunia bagaikan ular berbisa yang lembut sentuhannya dan racunnya akan mematikan. Berhati-hatilah hidup di dunia yang penuh pesona, rayuan dan godaan. Engkau tidak akan memperoleh hakikat iman selama engkau mencela seseorang dengan sebuah aib yang ada pada dirimu sendiri. Perbaikilah aibmu, baru kemudian engkau perbaiki orang lain. Setiap kau perbaiki satu aibmu, maka akan tampak aib lain yang harus kau perbaiki. Akhirnya kau sibuk memperbaiki dirimu sendiri. Dan sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada hari seperti hari kiamat, hari di mana aib terbuka dan mata menangis. Orang zuhud itu mempunyai 3 syarat. 1. Sedikit sekali menggemari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima apa yang ada, juga tidak merisaukan segala sesuatu yang tidak ada, akan tetapi giat dalam bekerja, karena bekerja adalah mencari rizki, sedangkan mencari rizki, suatu kewajiban. 2. Pujian dan celaan adalah hal yang sama, tidak bergembira bila mendapat pujian, juga tidak bersedih jika mendapat celaan atau hinaan. 3. Mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ridho manusia atau merasa tenteram jiwanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahagia sebab dapat mentaati semua tuntutannya. Imam Muhammad Asy-Syafi'i, radhiyallahu anhu, cintailah orang soleh, karena mereka memiliki kesolehannya. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia kecintaan Nabi dan orang soleh. Dunia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan, perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan, kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan, bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga miring dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan janganlah terlalu banyak berangan-angan. Menganggap benar dengan hanya satu pandangan merupakan suatu bentuk ketertipuan. Berpegangan dengan suatu pendapat itu lebih selamat daripada berkelebihan dan penyesalan. Melihat dan berpikir, keduanya akan menyingkap keteguhan hati dan kecerdasan. Bermusyawarah dengan orang bijak merupakan bentuk kemantapan jiwa dan kekuatan mata hati. Ketahuilah bahwa orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selamat. Barang siapa yang bersemangat dengan agamanya, ia pun akan selamat dari kerusakan, dan barang siapa yang berlaku zuhud dengan urusan dunianya, niscaya kelak pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nampak indah di matanya. Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukannya yang bertengger di kepala. Jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, maka janganlah kehebatan itu menjadikan kalian lengah dan terheran-heran kepadanya sampai kamu mengetahui secara persis atas apa yang dikerjakannya itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika rasa ujub menghinggapi aktivitasmu, maka lihatlah keridhaan siapa yang kau harapkan, pahala mana yang kau suka, sanksi mana yang kau benci. Maka jika engkau memikirkan satu di antara kedua hal ini, niscaya akan hadir di depan matamu apa yang sudah kamu lakukan. Bid'ah itu terbagi menjadi 2 macam, segala sesuatu yang baru dan tidak sejalan dengan Al-Quran, Sunnah, Atsar, Ijma itu merupakan bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Sementara jika sesuatu yang baru itu tidak berseberangan dengan Al-Quran, hadis, Atsar dan Ijma maka sesuatu yang baru itu disebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Barang siapa yang dipancing untuk marah, namun ia tidak marah, maka dia tak ubahnya keledai, dan barang siapa yang diminta keridoannya namun tidak ridho, maka dia adalah syaitan. Tawadu adalah perkara yang sangat diidam-idamkan. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukannya sendiri.
Akan tetapi tawadu di hadapan orang yang tidak bisa menghargai orang lain merupakan bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Dasar ilmu adalah kemantapan dan buahnya adalah keselamatan. Dasar wara, menjaga diri dari sesuatu yang meragukan, adalah qanaah, menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dada yang lapang, dan buahnya adalah ketenangan batin. Dasar kesabaran adalah keteguhan hati dan buahnya adalah kemenangan. Dasar suatu aktivitas adalah taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buahnya adalah kesuksesan. Dasar tujuan akhir dari segala perkara adalah sidik, benar. Di antara orang yang tidak mempunyai harga diri adalah mereka yang dengan mudahnya memberitahukan usianya kepada orang lain. Karena kalau usianya lebih muda, tentu mereka akan menganggapnya rendah, dan jika usianya lebih tua, tentu mereka akan beranggapan bahwa ia sudah pikun. Siapa yang merasa bahwa dalam dirinya terkumpul dua cinta, cinta dunia dan cinta kepada penciptanya, maka ia telah berdusta. Jika kalian melihat kitab yang di dalamnya ada catatan tambahan dan perbaikan, maka lihatlah kebenaran yang ada di dalamnya. Terimalah dariku 3 hal. 1. Jangan berbicara panjang lebar tentang sesuatu yang tidak baik perihal sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya yang akan menjadi seterumu. 2. Janganlah kamu sibukkan dirimu dengan ilmu kalam. Sesungguhnya aku telah melakukan kajian dengan ahli ilmu kalam dan mereka telah melakukan taktil, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dan janganlah menyibukkan dirimu dalam nujum, ramalan dengan bintang. Sayyidina Al-Imam Qutbil Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, radhiyallahu anhu. Hai orang-orang yang lalai, secara terang-terangan engkau menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar dengan bermaksiat kepadanya tetapi merasa aman dari siksanya. Ketahuilah tak lama lagi rasa aman itu akan berubah menjadi ketakutan, masa luangmu menjadi kesempitan, kesehatanmu menjadi sakit, kemuliaanmu menjadi kehinaan, kedudukanmu menjadi rendah, kekayaanmu menjadi kemiskinan. Ketahuilah, rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang akan kau peroleh di hari kiamat sesuai dengan rasa takutmu kepadanya di dunia ini. Sebaliknya, ketakutanmu di hari kiamat sesuai rasa amanmu dari siksa Allah di dunia. Sayangnya, engkau tenggelam di dunia dan terperosok ke lembah kelalaian, sehingga cara hidupmu seperti hewan. Yang kalian ketahui hanya makan, minum, menikah dan tidur. Keadaan kalian ini tampak nyata bagi orang-orang yang berhati suci. Rasa rakus terhadap dunia, keinginan untuk mencari dan menumpuk-numpuk harta telah memalingkan kalian dari jalan Allah dan pintunya. Hai yang ternoda karena ketamakannya, andai kata kau bersama penghuni bumi bersatu untuk mendatangkan sesuatu yang bukan bagianmu, maka kalian semua tidak akan mampu mendatangkannya. Oleh karena itu tinggalkanlah rasa tamak untuk mencari sesuatu, rezeki, yang telah ditetapkan untukmu, maupun yang tidak ditetapkan untukmu. Apakah pantas bagi seorang yang berakal untuk menghabiskan waktunya memikirkan sesuatu yang telah selesai pembagiannya? Tabir penutup kalbumu tak akan tersibak selama engkau belum lepas dari alam ciptaan, tidak berpaling darinya dalam keadaan hidup selama hawa nafsumu belum pupus, selama engkau melepaskan diri dari kemaujudan dunia dan akhirat, selama jiwamu belum bersatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cahayanya. Jika jiwamu bersatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kedekatan dengannya lewat pertolongannya, makna hakiki bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah berlepas diri dari makhluk dan kedirian, serta sesuai dengan kehendaknya tanpa gerakmu, yang ada hanya kehendaknya. Inilah keadaan fana dirimu, dan dalam keadaan itulah engkau bersatu dengannya, bukan bersatu dengan ciptaannya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Anakku, pertama-tama nasihatilah dirimu, kemudian nasihatilah orang lain. Perhatikanlah dirimu, jangan mengurusi orang lain. Jangan mengurusi orang lain selama dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sungguh celaka, engkau mengetahui cara menyelamatkan orang lain. Engkau buta, bagaimana dapat menuntun orang lain? Hanya yang memiliki penglihatan tajamlah yang mampu menuntun umat manusia.
Hanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat mengembalikan manusia ke jalannya. Seseorang yang tidak mengenalnya, bagaimana dapat menuntun umat manusia ke jalannya? Kalian menghadiri majelis ilmu hanya untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan duniawi kalian, bukan untuk mengobati penyakit hati. Kalian tidak mendengarkan nasihat para penceramah, tetapi meneliti kesalahan mereka, kemudian menghina dan menertawakannya. Kalian juga bermain-main dalam majelis. Sesungguhnya kalian sedang mempertaruhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Mulia. Segeralah bertobat, jangan mencontoh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah untuk mengambil manfaat dari apa yang kalian dengar. Syekh Imam Al-Ghazali, radhiyallahu anhu. Renungkanlah pendeknya umurmu. Andai kata engkau berumur 100 tahun sekalipun, maka umurmu itu pendek jika dibandingkan dengan masa hidupmu kelak di akhirat yang abadi, selama-lamanya. Coba renungkan agar dapat beristirahat pensiun selama 20 tahun. Dalam 1 bulan atau setahun engkau sanggup menanggung berbagai beban berat dan kehinaan di dalam mencari dunia. Tetapi mengapa engkau tidak sanggup menanggung beban ibadah selama beberapa hari demi mengharapkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti? Jangan panjang angan-angan, engkau nanti akan berat untuk beramal. Yakinilah bahwa tak lama lagi engkau akan mati. Katakan dalam hatimu, pagi ini aku akan beribadah meskipun berat. Siapa tahu nanti malam aku mati. Malam ini aku akan sabar beribadah. Siapa tahu besok aku mati. Sebab, kematian tidak datang pada waktu, keadaan dan tahun tertentu, yang jelas pasti ia datang. Oleh karena itu, mempersiapkan diri menyambut kedatangan maut lebih utama daripada mempersiapkan diri menyambut dunia. Bukankah kau menyadari betapa pendek hidupmu di dunia? Bukankah bisa jadi ajalmu hanya tersisa 1 tarikan dan hembusan nafas atau 1 hari? Setiap hari lakukanlah hal ini dan paksakan dirimu untuk sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata engkau ditakdirkan untuk hidup selama 50 tahun dan kau biasakan dirimu untuk sabar beribadah, nafsumu akan tetap berontak, tetapi ketika maut menjemput kau akan berbahagia selama-lamanya. Tetapi, ketika engkau tunda-tunda dirimu untuk beramal, dan kematian datang di waktu yang tidak kau perkirakan. Kehidupan seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna, kecuali mengikuti jalan Allah yang dilalui secara bertahap. Tahapan-tahapan itu antara lain, tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, makrifat dan ridha. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan akhlaknya. Sementara itu, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat. Dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih. Berbicara tentang nasihat, kulihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab, nasihat seperti zakat, nisyabnya adalah kemampuan untuk memetik nasihat itu bagi dirinya sendiri. Seseorang yang belum mencapai nisyab, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat? Dan seorang yang tak memiliki cahaya, bagaimana dapat dijadikan sebagai alat penerang oleh orang lain? Bagaimana bayangan akan lurus jika kayunya bengkok? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam alaihi salam, nasihatilah dirimu, jika kau mampu memetik nasihat, maka nasihatilah orang lain. Jika tidak, maka malulah kepadaku, barang siapa hendak mengetahui aib-aibnya, maka ia dapat menempuh 4 jalan berikut. 1. Duduk di hadapan seorang guru yang mampu mengetahui keburukan hati dan berbagai bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian ia memasrahkan dirinya kepada sang guru dan mengikuti petunjuknya dalam bermujahadah membersihkan aib itu. Ini adalah keadaan seorang murid dengan syekhnya dan seorang pelajar dengan gurunya. Sang guru akan menunjukkan aib-aibnya dan cara pengobatannya, tapi di zaman ini guru semacam ini langka. 2. Mencari seorang teman yang jujur, memiliki basiroh, mata hati yang tajam, dan berpegangan pada agama. Ia kemudian menjadikan temannya itu sebagai pengawas yang mengamati keadaan, perbuatan, serta semua aib batin dan zohirnya, sehingga ia dapat memperingatkannya. Demikian inilah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang cerdik, orang-orang terkemuka dan para pemimpin agama. 3. Berusaha mengetahui aib dari ucapan musuh-musuhnya. Sebab pandangan yang penuh kebencian akan berusaha menyingkapkan keburukan seseorang.
Bisa jadi manfaat yang diperoleh seseorang dari musuh yang sangat membencinya dan suka mencari-cari kesalahannya adalah lebih banyak dari teman yang suka bermanis muka, memuji dan menyembunyikan aib-aibnya. Namun, sudah menjadi watak manusia untuk mendustakan ucapan musuh-musuhnya dan menganggapnya sebagai ungkapan kedengkian. Tetapi, orang yang memiliki mata hati jernih mampu memetik pelajaran dari berbagai keburukan dirinya yang disebutkan oleh musuhnya. 4. Bergaul dengan masyarakat. Setiap kali melihat perilaku tercela seseorang, maka ia segera menuduh dirinya sendiri juga memiliki sifat tercela itu. Kemudian ia tuntut dirinya untuk segera meninggalkannya. Sebab, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Ketika melihat aib orang lain ia akan melihat aib-aibnya sendiri. Sangat jauh jika bermaksud memaknai sehat atau kenyang tanpa mengalami sendiri rasa sehat atau kenyang. Mengalami mabuk lebih jelas daripada hanya mendengar tentang arti mabuk, meskipun yang mengalaminya mungkin belum pernah mendengar teori mabuk. Maka mengetahui arti dan syarat-syarat zuhud tidak sama dengan bersifat zuhud. Kehidupan seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna, kecuali mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilalui secara bertahap. Tahapan-tahapan itu antara lain, tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, makrifat dan ridha. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan akhlaknya. Sementara itu, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat. Dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih. Sayyidina Al-Imam Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, radhiyallahu anhu. Jika kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah kasyaf dan berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Katakan pada dirimu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan saya dalam kitabnya dan sunnah rasulnya dari kesalahan, bukan dari kasyaf, ilham, maupun musyahadah sebelum mencari kebenarannya dalam Al-Quran dan sunnah terlebih dahulu. Jika engkau menginginkan bagian dari anugerah para wali, berpalinglah dari manusia kecuali dia menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Manakala zikir terasa berat di lisanmu, sementara pintu kontemplasi tertutup, ketahuilah bahwa hal itu semata-mata karena dosa-dosamu atau kemunafikan dalam hatimu. Tak ada jalan bagimu, kecuali bertaubat, memperbaiki diri, hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas beragama. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kontemplasi, menjauhkan diri segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian, kalian bisa tergolong orang-orang soleh. Sayyidina Al-Imam Muhammad Maula Ad-Dawilai radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku tidak takut miskin, sebab yakin bahwa karunia Allah lebih dekat dari yang di tanganku. Sesungguhnya aku tidak membenci kematian, sebab yang membenci kematian berarti membenci bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak pernah membenci tamu, meskipun tidak memiliki sesuatu yang dapat aku hidangkan. Syekh Abdurrahman Assegaf berkata, bila mana ayahku sedang membaca satu ayat Al-Quran, maka lidah beliau seolah-olah menjadi bara. Dan tak lama kemudian akan terlihat bibir beliau terbakar, karena dahsyatnya rasa khauf beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayahandaku pernah berkata kepadaku, kalau sekiranya lidahku berada di luar badanku ketika aku sedang membaca ayat Al-Quran niscaya akan aku bakar lidahku dengan tanganku sendiri sebagai peringatan bagi diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Al-Imam Al-Quds Syekh Abdurrahman As-Segaf, radhiyallahu anhu. Al-Muqaddam Ats-Tsani li As-Sa'adati Ba'alawi. Semua manusia membutuhkan ilmu, ilmu membutuhkan amal, amal membutuhkan akal. Akal membutuhkan taufik dan taufik adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ilmu tanpa amal, maka batil. Setiap ilmu dan amal tanpa niat, maka tiada bernilai. Setiap ilmu, amal dan niat tanpa sesuai dengan sunnah, maka tertolak. Setiap ilmu, amal, niat dan sesuai sunnah, tanpa wara, maka suatu kerugian.
Dikhawatirkan pelakunya akan kehilangan semuanya di saat hari ditimbangnya amal. Janganlah engkau beranggapan bahwa amalan-amalan lahirmu itu bernilai. Sedikit dari amalan batin lebih baik dari lautan amalan lahir. Obatnya hati adalah tidak tergantung pada makhluk. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka ia seperti monyet. Barang siapa yang tidak menelaah dan mempelajari kitab Ihya, maka ia tidak punya rasa malu. Al-Imam Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Akhbar, radhiyallahu anhu. Di antara waktu yang bernilai tinggi, merupakan pembuka pembendaharaan ilahi, di antara zuhur dan asyar, maghrib dan isya dan tengah malam terakhir sampai ba'da subuh. Sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat mati, kubur dan bangkai. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya terletak pada mutalaah, mempelajari dan memperdalam Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab agama Islam. Meninggalkan dan menjauhi ghibah adalah raja atas dirinya, menjauhi naimah, mengadu domba, adalah ratu dirinya, baik sangka kepada orang lain adalah wilayah dirinya, duduk bercampur dalam majelis zikir adalah keterbukaan hatinya. Peraslah jasadmu dengan mujahadah, memerangi hawa nafsu dunia, sehingga keluar minyak kemurnian. Barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keajaiban dan kelembutan Allah terdapat pada akhir malam. Jangan kau abaikan sedekah pada setiap hari sekalipun sekecil atom. Perbanyaklah baca Al-Quran setiap siang dan malam hari. Ciri-ciri orang yang bahagia adalah mendapatkan taufik dalam hidupnya, banyak ilmu dan amal serta baik perangai maupun tingkah lakunya. Orang yang berakal adalah yang diam, tidak bicara sembarangan. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang banyak sedih, merasa bersalah. Orang yang roja, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang banyak melakukan ibadah. Orang yang mulia adalah yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didambakan hidupnya. Orang yang bertaubat adalah yang menyesali perbuatannya, menjauhi pendengaran yang tidak bermanfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Qutbil Irfan Al-Habib Ali As-Sakran, radhiyallahu anhu. Barang siapa memiliki hubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia dengan terbiasa menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, zikir, doa, sedekah dan ibadah lainnya, maka kelak di kubur dia tidak akan merasa kesepian. Bahkan setelah meninggal dunia dia akan merasa senang. Dia seperti orang yang berkunjung ke rumah teman yang pandai menghibur dan selalu memuliakannya. Saudaraku, jangan tinggalkan satupun sunnah dan adab yang terdapat dalam syariat, tanpa uzur, alasan yang benar. Sebab, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meremehkan adab, akibatnya dia akan meninggalkan sunnah. Dan barang siapa meremehkan sunnah, akibatnya dia akan meninggalkan yang wajib, akibatnya dia tidak akan memperoleh makrifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksiat merupakan utusan, kurir, kekufuran. Memandang remeh hal-hal yang makruh akan mendorong seseorang untuk berbuat yang haram dan meremehkan yang haram akan mendorong seseorang untuk kufur. Oleh karena itu, wahai saudaraku, dengan berlandaskan sunnah dan hukum-hukum syariat, biasakan dirimu untuk menentang dan tidak mengikuti keinginan nafsu. Curahkanlah semua tenagamu untuk berjuang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesuksesan di hari esok. Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar Al-Ettas, radhiyallahu anhu. Sumber-sumber ilmu tidak akan berkurang sedikit pun dari generasi terkemudian, akan tetapi pada umumnya mereka datang dengan membawa wadah yang bocor, sehingga tidak memperoleh ilmu kecuali sedikit. Sebagian orang yang datang dengan membawa bejana yang dapat mencukupi dalam waktu sebulan, ada juga yang mencukupinya hanya 8 hari, ada juga yang hanya mencukupinya sehari, tetapi ada juga yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya. Dulu di antara manusia ada yang datang membawa pelita lengkap dengan minyak dengan koreknya, yakni dengan persiapan yang lengkap, sehingga gurunya dapat menyalakan. Tetapi kini banyak di antara mereka yang datang kepada gurunya, tetapi mereka tidak membawa apapun yang gurunya dapat menyalakan. Hendaknya orang-orang yang menghendaki keselamatan akhirat meninggalkan tidurnya, demi untuk mendapatkan siraman rahmat di malam hari.
Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dimanapun kalian berada. Alangkah entengnya musibah dalam agama menurut kalian, padahal kalian tidak pernah menyatakan belasungkawa andai kata aku terlambat sholat berjamaah. Bila waktu sholat telah tiba, tinggalkanlah semua kegiatanmu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih pantas diperhatikan daripada yang lain. Janganlah terlalu peduli dengan dunia dan penghuninya dan janganlah merasa iri pula dengan pakaian atau makanan yang dimiliki oleh penghuninya. Yang dikatakan orang baik adalah seorang yang telah melewati pintu surga sampai masuk ke dalamnya. Perbanyaklah membaca istighfar dan alhamdulillah sebanyak mungkin setelah membaca maulud. Perbanyaklah baca istighfar dan solawat, karena keduanya adalah sebaik-baik zikir yang dapat menolong kesulitan di masa kini. Perhatikan kebiasaan baik yang engkau inginkan, wafat dalam kebiasaan itu, karena itu tetaplah dalam kebiasaan itu, dan perhatikanlah kebiasaan buruk yang engkau tidak inginkan wafat dalam kebiasaan seperti itu, karena itu jauhilah kebiasaan itu. Tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang ada kalanya beramal kebajikan-kebajikan sampai antara ia dengan surga hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam ketentuan ilahi, ia ditetapkan sebagai penghuni neraka, sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan amal penghuni neraka, sampai ia masuk neraka. Seseorang ada kalanya beramal kejahatan-kejahatan sampai antara ia dengan neraka hanya tinggal sejengkal, tetapi dalam ketetapan ilahi, ia ditetapkan sebagai calon penghuni surga, maka ia beramal penghuni surga, sampai ia masuk surga. Pendapat Habib Umar Al-Atta tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Seseorang yang selalu mengerjakan amalan ahli surga, kebanyakannya akan masuk ke dalam surga, sebab perbuatan lahiriah adalah lambang perbuatan batiniah. Jika ia masuk ke dalam neraka, maka hal itu jarang sekali. Hal itu seperti orang yang jatuh dari tempat yang tidak terlalu tinggi. Tentunya orang itu tidak akan berbahaya. Demikian pula seorang yang melakukan amal-amal ahli neraka, kebanyakannya ia akan masuk ke dalam neraka, tetapi jika ia masuk ke dalam surga, maka hal itu jarang sekali terjadi. Hal itu seperti orang yang jatuh dari puncak gunung, kebanyakan akan wafat. Al-Imam Qutbil Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Haddad, radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku tidak ingin bercakap-cakap dengan masyarakat, aku juga tidak menyukai pembicaraan mereka, dan tidak peduli kepada siapapun dari mereka. Sudah menjadi tabiat dan watakku bahwa aku tidak menyukai kemegahan dan kemasyhuran. Aku lebih suka berkelana di gurun Sahara. Itulah keinginanku, itulah yang kudambakan. Namun, aku menahan diri tidak melaksanakan keinginanku agar masyarakat dapat mengambil manfaat dariku. Ketahuilah, amal yang bernilai tinggi adalah amal yang dianggap kecil dan dipandang remeh oleh nafsu. Adapun amal yang dipandang mulia dan bernilai oleh nafsu, pahalanya dapat sirna, baik karena pelakunya, amalnya itu sendiri ataupun karena orang lain yang berada sekitarnya. Di zaman ini kita harus berhati-hati, sebab zaman ini adalah zaman syubhat. Para ulama menyatakan, tidak sepatutnya seorang yang berilmu bingung membedakan yang baik dan buruk. Sebab, kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang sangat jelas. Setiap orang dapat membedakannya. Seorang berilmu ketika harus memilih satu di antara dua kebaikan atau dua keburukan, maka dia akan memilih kebaikan yang terbaik dan meninggalkan keburukan yang terburuk. Ikut langkah-langkah ulama salaf, ulama terdahulu, akan membuahkan kebaikan yang amat besar, walaupun si pengikut bukan tergolong ahli batin. Tetapi jika ia serasikan langkahnya dengan ulama salaf, maka ia akan mendapatkan seperti apa yang didapat oleh mereka para salaf solihin. Jika satu zaman itu rusak, maka wajiblah bagi mereka yang hidup di zaman itu, untuk mengikuti jejak langkah ulama salaf solihin. Jika tidak mampu menyamakan diri dengan mereka dalam setiap langkah, paling tidak hampir menyamai mereka, sebab setiap orang dalam kehidupan itu harus memiliki panutan, imam. Sedang orang yang tidak memiliki panutan, imam, maka panutannya adalah setan. Seorang murid, pencari jalan menuju Allah, tidak boleh menyakiti hati gurunya karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah. Ada kalanya seseorang murid,
Pencari jalan menuju Allah, diuji dengan kemiskinan, kepapaan dan kesempitan dalam kehidupan. Maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan dengan hal tersebut di atas dan harus beranggapan berprasangka bahwa takdir kehendak Allah menjadikan Anda miskin, papa dan susah serta sempit sebagai sebesar-besarnya kenikmatan karena dunia adalah musuh Allah. Anda harus bersyukur, maka Allah akan mengangkat derajatnya sama dengan para nabinya, para auliyanya dan hamba-hamba yang soleh. Ketahuilah bahwa rizki itu telah ditentukan dan telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hamba-hambanya ada yang diluaskan rezekinya dan dilapangkan kehidupannya, dan dikurangkan rizkinya menurut kebijaksanaannya. Bersifatlah qanaah, cukup, atas apa yang ditentukan Allah bagimu. Awas dan waspadalah dengan panjang angan-angan dan harapan tentang kehidupan di dunia, karena dunia akan menariknya untuk mencintai dunia, dan Anda akan terikat dengannya sehingga sukar untuk beribadat dan mengasingkan diri untuk menuju jalan akhirat. Aku tidak pernah melihat ada yang benar-benar memberi, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seseorang memberiku sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku, karena aku menganggap orang itu hanyalah perantara saja. Awas, jangan sekali-kali Anda mentaati syaikh, guru, itu hanya lahiriah semata, karena ketahuilah bahwa syaikh itu dapat melihat ketaatanmu padanya. Di belakangnya Anda membantah dan mendurhakai karena sangkaanmu, Anda sangka Allah tidak tahu kelakuanmu, sedangkan syekhmu itu dekat dengannya. Kalau Anda begitu akan mendapatkan kecelakaan, kesempitan dan kebinasaan. Bukankah Allah berjanji kepada barang siapa aku cintai maka penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, mulutnya adalah mulutku, tangannya adalah tanganku dan kakinya adalah kakiku. Barang siapa memusuhinya atau menyakitinya, maka aku dan para malaikatku mengumandangkan perang terhadap dirinya. Persahabatan, pertemanan dan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk membuat seseorang menjadi baik maupun buruk. Persahabatan dan pergaulan dengan orang-orang soleh dan berbudi membawa manfaat, sedangkan persahabatan dan pertemanan dengan orang-orang fasik dan durhaka membawa bahaya. Hanya saja manfaat persahabatan dengan orang soleh atau bahaya pergaulan dengan pendurhaka tersebut terkadang tidak tampak secara langsung, akan tetapi secara bertahap dan setelah berlangsung lama. Secara umum, pada awalnya kebaikan itu berat untuk dilakukan, tetapi akhirnya penuh dengan kenikmatan. Orang yang berbuat baik ibarat seorang pendaki gunung terjal. Ia tidak akan merasa tenang sebelum sampai ke puncaknya. Sedangkan keburukan awalnya manis dan akhirnya kelak berat. Orang yang melakukan perbuatan buruk adalah ibarat seorang yang jatuh dari puncak gunung atau atap sebuah rumah. Ia baru akan merasa kesakitan setelah mendarat di tanah. Tuntutlah ilmu dari orang-orang yang benar-benar mewarisi ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sanad isnadnya, silsilah ilmunya sampai kepada Rasulullah. Para orang soleh itu setelah wafat hanya hilang jasadnya saja, pada hakikatnya masih hidup seperti sedia kala, malah tambah tajam pandangan basirohnya dan makin kuat tawajuhnya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, radhiyallahu anhu. Orang yang bahagia adalah orang yang disenangkan oleh Allah tanpa alasan tertentu, dan orang yang sengsara adalah orang yang disengsarakan Allah tanpa sebab tertentu. Demikianlah menurut ilmu hakikat. Sedangkan menurut ilmu syariat, orang yang bahagia adalah orang yang oleh Allah diberi kesenangan dengan melakukan berbagai amal saleh, dan orang yang disengsarakan oleh Allah dengan meninggalkan amal-amal saleh dan melanggar syariat agama. Orang yang sengsara adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa mengenal dirinya, ia tidak akan melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak mengenal dirinya, ia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak memelihara waktunya, ia tidak akan selamat dari bencana. Dalam qanaah terdapat ketenteraman dan keselamatan, dalam tamak terdapat kehinaan dan penyesalan. Orang yang arif melihat aib-aib dirinya, sedang orang yang lalai melihat aib-aib orang lain. Dan orang yang bahagia adalah orang yang melawan hawa nafsunya, berpaling dari alam untuk menghadap kepada penciptanya, dan melewatkan waktu-waktu pagi dan sore dengan meneladani sunnah nabinya.
Kesuksesanmu adalah ketika kamu membenci nafsumu dan kehancuranmu adalah saat kamu meridainya. Karena itu, bencilah nafsumu dan jangan meridainya. Niscaya kamu akan berhasil meraih segala cita-citamu, insya Allah. Berprasangka baiklah kepada sesama hamba Allah, sebab buruk sangka timbul karena tiadanya taufik. Ridalah selalu pada qada, bersikap sabarlah, walaupun musibah yang kamu alami teramat besar. Firman Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas. Az-Zumar, ayat 10. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, mengagungkan dirinya, di hati para kekasihnya, para kaum arifin, karena mereka menghapus selainnya di hati mereka dan mereka menghilangkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan mereka terhadap semesta dan pada setiap kejadiannya bahwa semuanya adalah semata-mata ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melalui siang, pagi serta sore hari selalu dalam keadaan taat kepadanya. Mereka selalu beribadat serta berharap dan takut kepadanya, serta selalu ruku dan bersujud kepadanya. Mereka selalu dalam keadaan bahagia dan gembira serta ridho dengan segala ketentuan qada dan qadar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Berkata Nabi Ayub alaihi salam, "Mana aku hendak memilih di antara dua perkara, maka aku akan memilih perkara yang ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya karena hanya hal itulah yang mendatangkan kemaslahatan bagiku." Berkata kaum arifin, "Kalau sekiranya kedua mataku melihat selain Allah, maka akan kubutakan. Kalau sekiranya kedua telingaku mendengar selain Allah, maka akan kutulikan. Dan bila mana lidahku berkata yang tidak diperintahkan Allah, maka akan kupotong." Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. Sesungguhnya bala yang menimpamu pada saat lupamu, bila engkau menyadarinya adalah merupakan jalanmu untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali mendekatkan dirimu kepadanya pada saat engkau meminta bala tersebut dihilangkannya, dan bala sesungguhnya adalah bila mana engkau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau lupa bahwa dirimu selalu fakir kepadanya. Beristiqomahlah kalian dalam setiap amal, karena para ahli kasyaf sekalipun semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan kekuatan dalam beristiqomah agar mereka tidak jatuh dalam keadaan terhijab darinya. Ketahuilah oleh kalian, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kejelasan dan bukan dengan tersamar, dan bila mana seorang hamba diberinya makrifat kepadanya, maka ia pasti akan melihat semua amal yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Atta, radhiyallahu anhu, "Jika sebelumnya kau sedikit melakukan salat dan puasa sunnah, maka perbaikilah kekuranganmu dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata sepanjang hidupmu engkau melakukan segala jenis ketaatan dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepadamu sekali saja, maka satu solawat Allah ini akan mengalahkan semua amalmu itu. Sebab, engkau bersalawat kepada Rasulullah sesuai dengan kekuatanmu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepadamu sesuai dengan kebesarannya. Ini jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepadamu sekali, lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap solawatmu dengan 10 solawat sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Betapa indah hidup ini jika kau isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir kepadanya dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar 1000 dinar, kemudian ia gunakan semua uang itu untuk